Jahal nggak? Ayo bilang kenal saya pulang. Abu Jahal tahu nggak? Betul, tahu. Lihat di Al-Bukhari ada 97 topik. Lihat topik kita menikah, kalau nggak salah itu 65 lah. Subtopik yang ke-20, nomor hadis 5101. Paling kanan sebelah bawah topik kita. Itu Abu Jahal. Saya cepat saja di ujung hadis. Setelah meninggal, Abu Jahal tahu kan gue? Oh, itu kan Nabi luar biasa deh. Bencinya, ingin bunuh, ingin macam-macam. Itu meninggal, Pak. Dah meninggal. Punya anak namanya Ikrimah. Nah, Abu Jahal ini punya kawan juga. Nah, kawannya ini yang mau saya ceritakan, bukan Abu Jahal. Kawannya, partnernya itu paman Nabi sendiri, namanya Abu Lahab. Abu Lahab yang turun surah ya, khusus tabbat yada Abi. Itu pamannya Nabi. Nah, Abu Lahab ini sama partner dengan Abu Jahal, memusuhi Nabi, padahal paman Nabi itu. Itu ketika meninggal dunia, ya, yang Abu Lahab ini tidak seperti Abu Jahal. Abu Jahal masih punya anak Ikrimah, anaknya taat pada Nabi. Abu Lahab dengan istrinya dikecam bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal Abu Lahab, mimpilah saudaranya namanya Abbas. Abbas itu paman Nabi. Abbas radhiyallahu taala anhu paman Nabi, beda usia 3 tahun dengan Nabi. Ketika Abbas bermimpi, ini di Sahih Bukhari. Ketika bermimpi, ternyata dalam mimpinya dipertemukan dengan Abu Lahab. Ditanya oleh Abbas, gimana keadaanmu setelah meninggal itu? Kata Abu Lahab, setiap hari yang aku alami cuma tersiksa. Buka surah Ghafir kan? Dari ayat 46 sampai 47. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ya, ini ayat tentang Firaun. Saking buruknya Firaun, itu di alam kuburnya ditampakkan oleh Allah neraka setiap waktu. Neraka aja, jahanamnya ditampakkan. Jadi dulu saya pernah ditanya orang liberal begini, Ustaz, nggak ada siksa kubur gitu ya. Yang ada itu cuma tidur di alam kubur. Dia bilang, Mas ini, ente kalau tidur nih, terus tidurnya ketemu kuntilanak botak, sudah pengen pokoknya. Ya, di depan muka Anda tuh nakut-nakutin. Pertanyaan saya, Anda pengen bangun atau tetap tidur? Saya bangun Ustaz katanya. Baik. Kalau menurut Anda di alam kubur cuma tidur, Allah sudah sampaikan. Tuh saya kasih mimpinya neraka tiap hari di depannya. Jadi kalau Anda sekarang hidup, Anda tidur masih mampu bangun. Di alam kubur nggak bangun-bangun. Anda mimpi ketemu kuntilanak, diteriaki di depan mata, nggak bisa bangun, tersiksa kan? Yang hidup di samping ngeliat, Papa kenapa? Wah, masih hidup. Di alam kubur nggak bisa bangun lagi, tersiksa namanya. Maka Abu Lahab mengatakan, saya tersiksa, susah saya di alam kubur ini. Cuman 1 hari saja saya yang ringan merasakannya. Ini bukan akhirat ya, kalau akhirat itu nggak ada keringanan. Ayatnya begitu. Tapi di alam kubur sekali aja saya dapat keringanan. Kapan? Saat hari Senin, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saya pernah bahagia dengan kelahiran itu, lantas saya bebaskan budak saya yang bernama Suwaibah. Saya ulang ya, Nabi lahir hari saat hari Senin itu, saking gembiranya saya dengan lahirnya Muhammad, karena kan baru lahir, belum tahu jadi Nabi. Gembira, senang, lahir keponakannya. Saat senang itu, dia bebaskan budaknya bernama Suwaibah, dan Sayyidah Suwaibah ini akan memberikan ASInya kepada Nabi sebelum Sayyidah Halimah Sa'diyah. Jadi begitu dibebaskan, merdeka beliau. Ketika merdeka, kemudian memberikan ASI kepada Nabi, itu dinilai oleh Allah meringankan keadaannya saat di alam kubur setiap hari Senin. Saya tanya pada Anda, Abu Lahab itu muslim atau kafir? Ingkar atau taat? Memusuhi Nabi atau tidak? Tapi pernah gembira dengan maulidnya Nabi sampai membebaskan budaknya, diringankan keadaan di alam kubur. Antum musuh Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Umat Nabi. Kita bukan musuh Nabi. Kita umat Nabi. Iman kepada Allah dengan mengikuti pada Rasulullah. Dengan kita gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, bukan hanya ringannya, kita berharap syafaat Rasulullah SAW. Syafaat. Bab terakhir dari hadis Muslim 43 bab terakhir.
Cuma satu nabi yang dibolehkan oleh Allah, yang lainnya sedang sama. Orang datang ke Nabi Adam, saya malu sama Allah, saya banyak berbuat dosa. Kemudian pergi ke Nabi Ibrahim, saya juga malu sama Allah, yang lain tadi. Saya pernah berbohong, padahal bohongnya bukan bohong, tadlis namanya. Datang kepada Musa, saya malu sama Allah, saya pernah tampar orang sampai meninggal. Datang kepada Nabi Isa, saya lebih malu lagi, saya dituhankan oleh tampaknya Allah. Datanglah kepada Muhammad. Ya. Anda tahu Nabi Muhammad sedang melakukan apa? Sujud. Hadisnya viral, sahih di Sahih Muslim. Allah menyampaikan, irfa' ra'sak tasaltum. Irfa' ra'sak tasaltum. Ya, Muhammad angkat kepalamu saat itu. Mintalah kepadaku, dokter, itu akan diberi. Maka apa yang disebut oleh Nabi? Okan-okan ummati. Umatku ya Allah, umatku. Ada riwayat tapi perlu divalidasi ya kesahihannya. Tapi kalau ini valid dan sahih, nggak ada hari tanpa salawat. Demi Allah nggak ada hari tanpa salawat. Di ujung hidupnya, sebelum viral kalimat sholat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dibawakan air oleh Fudail radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian diwudukan, lalu kemudian sholat dan wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu sebelum semua peristiwa itu ada riwayatnya, tapi sekali lagi perlu divalidasi. Datang malaikat Jibril. Biasanya kan yang datang malaikat maut kan, sebelum dicabut nyawa kan. Jibril berpaling. Rasulullah bertanya, kenapa berpaling? Kalau bahasa kita oka-oka, saya merasa lirih melihat kekasih Allah di kabut nyawa. Padahal tahu pasti akan dengan cara yang sangat mulia Rasulullah. Tapi Nabi masih memikirkan satu hal, bukan diri. Jibril, oka-oka, apakah memang dicabut nyawa ini akan merasa sakit? Nabi tahu, cuma mengonfirmasi. Kan dikatakan sebelumnya oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul Al-Imran 185. Ya Muhammad. Perhatikan. Allahumma ya Allah, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku dalam sakaratul maut. Timpakan padaku saat ini, sekiranya engkau izinkan, timpakan padaku saat ini, sehingga umatku tidak akan merasakan sakaratul maut sakitnya dalam saat nyawanya. Ya Allah, kalau engkau izinkan, mohon timpakan semua rasa sakit umatku yang akan dialami dalam sakaratul mautnya. Timpakan kepadaku saat ini supaya mereka tidak mengalami sakit lagi dalam sakaratul mautnya. Umatnya. Dan saat hari syafaat disebutkan pun dalam Sahih Muslim, itu umatnya yang diingat. Ini Nabi itu ingat kita, Bu. Pak, saya belum pernah lihat Rasulullah Ustaz. Hadis Sahih At-Tirmidzi. Istaqtu bi ikhwani. Sedang ngobrol dengan sahabatnya, kata Nabi, saya rindu dengan saudara-saudara saya. Kata sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, alasna ikhwan, bukankah kami sahabat-sahabat engkau? Kata Nabi, la, bukan makan. Antum ashabi, kalian sahabat saya. Saudara-saudari saya adalah humul ladina amanu biyya min ba'dikum walam yarawni. Mereka itu nanti umat masa depan yang mereka nggak pernah lihat saya, nggak pernah jumpa saya, tapi mau beriman kepada saya. Kita disebut saudara-saudarinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang nggak bahagia dengan maulid Nabi, dipertanyakan cinta. Orang nggak selawat sehari pada Nabi, dipertanyakan cintanya. Selawatnya, sallu ala Nabi. Itu yang menjadikan malaikat Jibril turun. Sebelum peristiwa itu turun. Saat Nabi naik ke atas mimbarnya, ada 3 tangga, 3 gundakan, 1, 2, 3. Lihat di sahihnya, ya, Ibnu Khuzaimah. Ya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Datang ke kitabnya, ya, baca kitabnya Al-Mustadrak, ya, karya Al-Hakim An-Naisaburi. Itu saja yang Al-Mustadrak saja. Al-Hakim An-Naisaburi. Buka kitabnya, lihat tentang bagaimana Jibril ketika turun kepada Nabi saat Nabi naik ke atas pundakan mimbarnya. Begitu naik ke situ, setiap kali naik langsung berdoa. Riwayat pertama Nabi yang berdoa, riwayat kedua Jibril yang berdoa.
bu'dan aw radima anfu rajulin liman dzukira ismuka aw dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Kata Jibril, kata Nabi Muhammad, amin. Biasanya Nabi yang berdoa, Jibril mengaminkan. Di satu riwayat Jibril yang doa, Nabi mengaminkan. Muhammad radhiman farajulin, sungguh kotor hidung seseorang. Ini bahasa majas kiasan untuk menunjukkan betapa buruk perilakunya. Dulu di Jakarta ada yang selingkuh zamannya DPK, yang gubernur Jakarta era VOC. Saya sedang belanja kemarin, dan lihat tempat VOC itu kayak gimana. Kecil, lebih besar masih dalam Kautar sekarang ini. Tapi dia bisa tembus ke sini. Saat JP pun menjadi gubernur Jakarta, dia terapkan tuh hukum Injil. Ya, kan Protestan Belanda itu. Kalau ada yang zina, dihukum rajam. Rajam. Kalau Anda buka di Bible itu yang zina itu dirajam. Maka ternyata keponakannya yang perempuan itu berzina dengan prajuritnya. Maka dirajam yang perempuan, dihukum pancung yang laki-laki. Sebelum dipancung, itu dibelangi dulu dengan arang hidungnya. Ya, dibelangi dengan arang sehingga terlihat hidungnya belang. Maka dari situ muncul ungkapan hidung belang. Nah, itu sejarah nyata, bukan main kata-kata, hidung belang. Ya, jadi kalimat hidung belang ini untuk menunjukkan perilaku yang buruk. Bahasa Arabnya radhima anfu rajulin, hidung belang tuh. Kata malaikat tuh, buruk perilakunya. Siapa? Orang yang disebutkan nama Muhammad di sampingnya tapi dia tidak bersalawat kepada Allah. Jibril itu sampai terang. Kenapa? Ini nggak ada nabi yang dalam hidupnya mikirin umatnya. Nabi Nuh lihat umatnya begitu bebal, ya Allah, agak badannya. Ya. Hampir semua nabi itu ketika diutus, ya Allah hukum, ya Allah minta hukum aja. Ya, kaum Ad, Tsamud, Nabi Saleh, Nabi macam-macam. Itu yang diutus di bumi, umatnya begitu menyebarkan hukumnya. Nabi Muhammad datang ke Taif dengan harapan di situ bisa membangun persaudaraan. Nyampe ke sana, ternyata dilempari dengan batu. Datang melindungi anak adopsi beliau, baik. Berdarah. Tarik mundur ke belakang, istirahat di bawah naungan pohon. Datang dua malaikat penjaga gunung. Penjaga bukit Taif, ada dua bukit, turun ke malaikatnya, mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu qala fajriga ila sana, angkat tanganmu ke langit, mohon mintakan supaya aku diperintahkan oleh Allah mengangkat bukit Taif ini untuk menghimpit mereka yang telah bersikap kasar kepada-Nya. Kata Nabi Muhammad, jangan lakukan. Fa'innahum qawmun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Aku berharap nanti di masa depan akan ada laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, mereka akan mengatakan la ilaha illallah. Setelah itu beliau berkata, perhatikan kalimatnya, ilahi ila man takiluni am ila qaribin yu'limuni aw ila ba'idin yu'dini fa ana radin ma lam taghdab alayya la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, setelah aku dilempari ini, kemana lagi engkau perintahkan aku untuk berdakwah? Apakah tempatnya masih dekat dan aku akan disakiti lagi? Ataukah masih jauh dan aku di situ pun akan disakiti lagi? Aku ridha ya Allah, aku ridha sepanjang engkau tidak marah kepada saya. Tidak ada daya, kekuatan, upaya kecuali hanya milikmu saja. Ketika seseorang bertawakal kepada Allah dalam keadaan dia tersakiti, Allah angkat derajatnya dengan tinggi. Sejak peristiwa itulah turun di dalam Isra dan Mi'raj. Tapi saya mau katakan, tidak ada nabi yang paling sayang pada umatnya selain Nabi Muhammad. Itu yang menjadikan Nabi Isa pun 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad senang begitu dengan maulidnya Nabi. Abu Lahab ini ancamannya neraka, nggak diringankan. Istrinya pun provokator, ditempatkan di tempat neraka yang sempurna. Tapi di alam kubur sebelum dihisab, setiap Senin ringan karena bahagia dengan kelahiran. Nah, bagian terakhirnya, bagaimana mengekspresikan kebahagiaan. Jadi kalau datang maulid itu, apa hikmah yang besar dari maulid yang kita pelajari? Apakah datang, hanya duduk, makan, pulang? Atau ada sesuatu yang harus kita bawa pulang? Itu poin. Maka diturunkanlah kemudian 1 ayat dengan 4, 4 ayat dengan 4. 1 tambah 4
5. Itulah rukun Islam yang terpancar dari 2 nama Nabi Muhammad SAW yang diviralkan dalam Al-Quran. Ahmad sekali, lambang dari hablum minallah. Ya, isi syahadat hubungan dengan Allah cuma sekali disebutkan dalam Quran surah 61 ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. 4 itu gambaran syariat, sifat sosial, implementasi dalam ibadah hubungan kita dengan Allah. Ya. 4 disebutkan di Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad 4 kali, Ahmad sekali. 1 tambah 4, 5. Rukun Islam berapa? 5. Jalan kita berislam lewat Muhammad SAW. Karena itu syahadatnya syahadatain. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Kapan disebut umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1, jika meneladani sifat Ahmad. Ini saya tanya lagi, Bu. Ya. Nabi dijamin masuk surga tidak? Surganya paling tinggi tidak? Dipuji nggak oleh Allah di Quran? Apa buktinya? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi masih sholat nggak, Bu? Baca Quran nggak, Bu? Hatam? Puasa nggak? Ramadan aja atau Senin puasa juga? Kamis puasa? Ayam Maulid puasa? Nabi kalau sholat tahajud nggak? Tahajud. Tahajudnya lama apa sebentar? Sekali lagi, masuk surga nggak? Masih sholat? Masih puasa? Masih baca Quran? Balik, ibu Nabi bukan. Dijamin surga nggak? Tidak. Dipuji nggak sama Allah di Quran? Dekat nggak sama Allah? Belum tahu. Loh. Kita memang bukan Nabi, tapi kita diminta meneladani. Nggak mungkin nyampe ke level Nabi, sahabat aja tadi bubar, ya kan? Tapi setidaknya jaga hubungan kita sama Allah, karena Nabi pun jaga hubungan sama. Nggak akan mungkin nyampe ke level Nabi, mustahil. Tapi kita bisa teladani dalam maulid ini, belajar supaya mencontoh Nabi, dekat dengan Nabi. Sholat, kita pun sholat, walaupun sholatnya tidak seperti level Nabi. Tahajud sudah 11 rakaat nih, lama bacaannya, kita baru mau mulai. Nggak harus 11 juga, nggak harus sampai 23 juga. Mulai pakai rumusnya hadis Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Nomor hadis 749. Kata di sholatul laili masna masna. Kalau baru mau mulai sholat malam, jangan banyak-banyak dulu. Nanti capek, besok nggak tahajud lagi. 2 aja dulu. Berapa? 2. Nah, kalau yang 2 ini dikerjakan, polanya pun jangan terlalu awal. Subuhnya berapa sekarang? 14, 14, 15, 17. Dapat waktu sholat subuh. Nah, berapa nih? 17. Udah, kita ambil 4.17 ya. Nih, 4.17. 4.17 subuh. Ya, nggak usah terlalu awal. Jam 4 kurang seperempat bangun. 4 kurang seperempat buat persiapan. Ya, kan itu prakteknya nanti sunannya Abu Daud. Hadisnya Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kan itu nggak langsung sadar. Ya, makanya kata Nabi kalau bangun, ini riwayat Ibnu Abbas nih. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi faqara surah al-khawatim Ali Imran. Pada ila syinil mu'allaqa. Ditambahin tuh sama Jundub bin Junada dan Mu'adz bin Jabal dalam riwayat Al-Bukhari. Maka dikatakan faqara alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Paham? Tidak. Nih. Nabi kalau bangun enggak langsung doa. Kata Ibnu Abbas saat nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, Nabi itu kalau bangun duduk dulu begini. Setelah duduk, beliau menghilangkan bekas ngantuk dengan tangannya. Ngantuknya hilang dulu. Ya bukan saat ngantuk baca doa. Bangun emang jam 4 kurang seperempat, tapi masih ngantuk udah baca. Lu ada waktu itu saudara jam 6. Sadar dulu, sudah sadar, doa. Ada persiapan. Ya, kemudian pada ila syinil mu'allaqa pergi ke tempat tertutup, wudu, bersihkan dari najis. Butuh proses 15 menit. Tersisa persiapan 13 menit. Kata Nabi rumus pertama kalau
tua dulu. Surat, Bu, gak usah panjang-panjang. Nah, yang penting cool. Nyaman, cool itu kan nyaman. Yang bahasa Indonesia nyaman, cool. Very cool for doing tahajud, ya. Very good. Alhamdulillah. Jadi baca itu, Bu, rakaat pertama nggak apa-apa, bukan aib. Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua, paling favorit, qul a'udzu birabbil. Witirnya, qul huwallahu. Iya, selesai. 10 menit selesai, sisa 3 menit buat apa? Istighfar. 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 Itu rumus Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada orang ahli taman surga kata Allah yang sedang beraktivitas di bumi. Cirinya kalau malam sedikit tidurnya, dia rajin tahajud. Habis tahajud mendekat ke arah subuh, dia perbanyak istighfar kepada Allah. Jadi kalau baru pemula, nggak nyampe kita dengan cara Nabi. Yang sudah maaf sekali profesional pun nggak mungkin bisa sama dengan Nabi. Tinggi. Tapi kita bisa meneladani Nabi dengan sifat akhlaknya. Yang penting selama hidup pernah tahajud. Itulah maulid. Paham? Yang penting selama hidup saya pernah puasa Senin. Niatkan untuk mencintai Nabi. Karena Nabi itu puasa Senin ditanya hadis sahih. Ya Rasulullah, lima sumta hadzal yaum kama qala. Ya Rasulullah, kenapa hari ini Anda puasa? Kata Nabi, hadza yauma wulidtu. Ini hari lahir saya. Jadi kita itu kalau puasa Senin, itu puasa mensyukuri lahirnya Nabi. Puasa maulid tuh. Jangan dipotong ujungnya aja, ntar sebarin puasa maulid. Bukan bid'ah. Puasa maulid. Belajar sampai tuntas, jangan suka motong-motong. Okay? Jadi kita tuh puasa Senin, ikut Nabi. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah Anda puasa? Iya teh hanya lahirnya Abdi. Kata Nabi begitu. This is my birthday. Ada yang maulid itu, ini lahirnya saya, hari ini saya puasa. Jadi kalau kita puasa hari Senin mensyukuri lahirnya Nabi. Nah itulah ekspresi maulid. Sekarang kita ngaji, Senin kita puasa. Apa sunnah yang kedua? Kalau pas hari lahir, Bu, kan tiup lilin. Digelar. Happy birthday to you. Ya dipotong ya. Contoh. Nah kalau masuk hari lahir, boleh sedekah, boleh berbagi. Itu sunnah berbagi boleh. Nah ada sunnah dari Nabi puasa. Karena bisa diambil bil makna, dengan makna. Kalau bil lafzi sunnah puasa Senin. Untuk apa? Mensyukuri lahirnya Nabi. Hari lahir kita puasa bil makna, ikut Nabi. Karena Nabi lahirnya puasa. Nabi dilahirkan, Nabi puasa. Kita lahir Selasa, puasa Selasa, boleh mensyukuri nikmat kelahiran contoh Nabi. Tapi kalau nggak pengen puasa, boleh ambil bil makna yang kedua, ambil hikmah puasa untuk evaluasi muhasabah. Adi Hidayat lahir, sudah lahir, berapa usia? Bisa, lahir 11 September, 39 tahun. Saya nggak bisa puasa misalnya, syukuri nikmat itu dengan evaluasi. Adi, selama 39 tahun, keluarkan tuh mana puasa. Cepat. Puasa itu kan gampangnya begini. Puasa itu satu-satunya amalan yang mengumpulkan amal soleh dan menekan amal salah. Itu puasa. Ini contoh begini nih, contoh ya. Ibu kalau puasa dengan tidak puasa, rajin mana sholat sunnahnya? Puasa. Ibu saat hari bukan puasa, Isya belum tentu ibu jamaah, tapi saat puasa ibu sudah ngaplin sajadah. Dan itu bukan buat sholat maghrib, bukan buat sholat Isya, buat tarawih. Sedangkan tarawih itu hukumnya sunnah. Puasa itu bisa meningkatkan ibadah sekalipun sunnah. Orang puasa, maaf ketinggalan sunnah gelisah. Tak puasa, kadang ketinggalan satu biasa-biasa. Antum tidak puasa, keluar dari sini ada orang minta depan mata, Pak,
minta, belum tentu diberi. Saat puasa yang tidak kelihatan dicatat, berapa nih fakirnya sekarang? Itu puasa. Nah, saat usia hari lahir tiba, ada lagi nih, Pilat nih, tanya, hei, Fulan, sebut nama kita. Engkau diberikan oleh Allah 40 tahun, 50 tahun. Sekarang kau sudah 55 tahun. Berapa amal yang kau kumpulkan selama hidup ini? Kalau Allah wafatkan saat ini, silahkan kau siap. Itulah yang dimaksud Quran surah Al-Mulk ayat kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Bukan cuma dibaca, pahami amal. Yang kedua, puasa itu menekan amal salah. Orang puasa itu puasa betul dari maksiat. Koruptor kalau puasa libur. Betul. Saya punya pengalaman cerita, pemarah pun pemarah. Itu bulan puasa libur marah. Libur ini ada cerita. Jadi ada suami istri, Pak suaminya pemarah benar. Kok pemarah, dikit-dikit marah. Tiba-tiba puasa itu. Ini buka jam 6, setengah 6 diprovokasi sama tetangganya. Dia diem aja kan. Istrinya penasaran bukan nggak marah, dia tanya, Pak, tuh kan papa nggak marah? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Maghrib dia lupa tuh. Itu puasa. Nah itulah maulid. Jadi kalau saya tanya, mau maulid, ibu bilang maulid. Pulang dari sini tingkatkan sholatnya. Nggak cukup dengan amin sholat. Tingkatkan bacaan Quran yang nanti. Jangan tunggu Ramadan. Belum tentu hidup. Belum tentu hidup. Oke. Ini hari Kamis ya. Sabtu ya. Sabtu. Ini yang Kamis tuh waktu Kamis. Kita tuh nggak tahu kapan kita pulang. Itu di pasar Bo tuh. Agak ke atas dikit di bagian daerah. Itu ada. Ini untuk TKM aja kali ilmunya. Ada orang yang ikhlas benar Pak. Kan? Ikhlas benar. Yang merawat musola. Saking ikhlasnya itu sampai sepuh merawat musola. Allah kirimkan orang Qatar. Ini kisah nyata. Saya kalau cerita insya Allah nggak fiktif itu yang nyatanya. Dikirimkan orang Qatar itu. Tiba-tiba datang ke wilayah itu. Itu minta saya pengen main musola ini, tapi Anda yang masih rawat. Saya tuh bingungnya belum sampai selesai sampai sekarang. Ini siapa yang mengantarkan orang itu ke situ? Ibu tahu Qatar kan Bu? Aku lampu merah sama dikit tuh. Kok bisa ke pasar Bo gitu? Ya. Dan nyampaikan, lalu singkatnya dibangunkan dengan apa? Begitu dia orang jadi lebih ilmu, itu konsisten beliau itu merawat. Bukain agar ikhlas, itu Allah muliakan di masjid, merawat masjid, azan sampai pengimam di masjid. Itu wafatnya pun dalam keadaan puasa hari Kamis, ba'da asar tiduran di karpet masjid. Dan yang kita itu cara pulangnya malam melek enggak. Lihat di belakang tuh selain malam melek. Kalau lihat namanya suka ingat aja cuy. Tapi yang tadi kisahnya apa itu? Berkahnya banyak pasti itu, berkahnya banyak. Nah itu ya, yang ikhwan ini kan banyak nih laki-laki ini. Jangan sampai pulang ke sini, pulang dari sini nggak jamaah di masjid. Katanya maulid, ceramahnya iya, begitu sholatnya kadang nggak ada. Jangan rame kumpulnya, rame amalnya. Itu maulid. Nah kalau kita belajar maulid, itu namanya belajar akhlaknya Nabi Muhammad. Gimana akhlaknya pada ibu? Jangan antum sukses di kantor, datang kajian ibu masih nangis karena perilaku antum. Gimana akhlak pada ayah? Yang mungkin antum sukses tinggi kalau antum ngaji surat Al-Ahqaf ayat 15 tuh ya, itu sering banget bikin nangis. Ini bapak kalau sukses, rumah sudah besar, ya maaf kendaraan mewah, suami istri itu masih duduk dulu ngaji tuh Quran surah 46 ayat 15. Kata Allah kalau kamu sukses di bahasa kitanya aja ya, jangan bangga dulu, jangan dirasakan karena itu kerja keras Anda. Anda mungkin 30%-nya, 70%-nya ibumu yang menangis di pertengahan malam dulu supaya engkau bisa sukses. Bapakmu yang kerja serabutan dengan keringatnya dengan mengatakan, ya Allah, jangan sampai anakku makan seperti aku sekarang, sukseskan dia, lancarkan dia, besarkan karirnya. Makanya kata Allah, kalau engkau sudah sukses,
ingat-ingat kedua orang tuaku, paling tidak sisipkan dalam doaku. Itu doanya sampai dibimbing oleh Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala. Makanya orang tua nggak boleh dizakati. Skemanya infak. Itu infak pertama setelah yang wajib pada istri dan anak-anak, itu langsung orang tua. Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn. Anda banyak maulud pulang dari sini, tuh ada sama orang tua dengan tetangga. Maaf, tetangga. Nabi kasih contoh jelas, yang muslim dengan yang non muslim. Kalau urusan kehidupan bertetangga nggak dibedakan oleh Nabi. Urusan ibadah masing-masing, lakum dinukum. Urusan bertetangga disamakan lintas keyakinan. Nih hadis nih, saya bacakan sahih. Paling gampang terjemahannya aja deh. Kalau Anda di antara Anda masak makanan dan baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun ibu-ibu paling kencang ya. Walaupun hanya kuahnya. Hadis anggaran itu. Habis ini ibu masak ketupat, mau opor. Opornya ibu makan, kuahnya bagi tetangga. Tetangga protes nanya, kok cuma kuahnya? Hadis Nabi, Pak. Nah, jadi nggak boleh baca hadis pakai pakai ilmunya. Maksudnya apa? Nabi sudah visioner dibimbing oleh Allah. Jangan sampai ada yang masak kuah, bumbu sudah beraneka ragam. Masaknya singkong, bumbunya rendang. Bagi supaya nggak salah paham. Bagi, pertanyaannya bukan itu. Apakah Nabi pernah mengatakan jika tetangga kamu muslim saja? Pernah nggak? Hadis itu umum. Ini di komplek ini, mungkin ada non muslimin. Anda masak misalnya makanan, masak pakai rendang, bagi. Jangan dilewat tuh. Hadisnya berlaku, bagi satu-satu. Jangan Anda berikan yang muslim, yang non muslim dilewat. Non muslim lihat, Bu, bau rendangnya enak banget ya. Bu jawab, emang enak sih Pak, cuma saya bapak kafir. Dosa. Itu dosa itu. La ikraha. Gak boleh ada kekerasan dalam Islam. Islam itu gak keras, Islam itu lembut. Nah, kalau ada yang ngaji ngajak yang keras-keras gak boleh ikut ya. Gak boleh ikut tuh. Hati-hati ya. Ngajak untuk saling mencela, saling membenci, saling tidak kenal, gak boleh. Apalagi saling melukai. Ya, saya nggak mau terulang lagi. Ingat ya, nggak mau terulang. Saya waktu di Lampung lagi ngisi pengajian, wah, di jalan Tamrin meledak bom. Cuma tiba-tiba angkat tangan. Ini saya, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sepanjang pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Hati-hati ya. Kita nggak ikut-ikut yang demikian ya. Karena diancam oleh hadis Nabi di Sahih Muslim. Kalau ada yang bersikap demikian, tak diambil yang solehnya. Tuh kalau berhak min hasanati wa min hasanati. Ada orang sholat begitu keluar sholat menjelekan orang lain. Itu pahala sholat yang diambil, diberikan, ditransfer kepada orang yang boleh itu langsung. Baiklah lihat hasanatu, kalau habis ini kebaikannya, sisa buruknya, maka yang didolimi keburukannya diambil, ditimpakan kepada orang itu. Rasul dikafirkan dilempar ke neraka. Ini penting saya ingatkan karena ada kondisi kekinian yang pernah diprediksikan oleh Nabi untuk diwaspadai. Ya, awas nih, ngajinya Qurannya sama, nabinya sama. Kenapa setelah pengajian saling mencela? Kalau tidak sepakat tidak apa-apa, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan Anda tidak bersaudara. Tetap saudara, jangan sampai nggak bisa olahraga bersama. Assalamualaikum akhi. Bid'ah. Nggak sepakat nggak apa-apa, tapi jangan sampai memutus persaudaraan. Belajar ilmunya tambah lagi, ilmunya tambahkan lagi. Ya, balik, ya bagi. Nah cara baginya gini Bu, ibu bagi nih masakin rendang, panci misalnya. Non muslim bagi. Ini apa Nabi Muhammad yang dicontoh. Begitu dibagi kepada tetangga kita, dia terima, kan dia heran tuh, itu baik sekali. Terima kasih, ibu katakan apa? Bukan baik, tapi Nabi Muhammad yang
Saya tunjukkan kisah nyata. Tadi kan saya bilang saya baru dari Belanda kan. Saya punya sahabat dari Kuwait, ulama besar. Ya, namanya Syekh Al-Faris. Ulama besar, ahli doa, ahli dakwah. Ketemu saya cerita. Mungkin teman-teman pernah baca, ada di Belanda itu yang bikin film Maulid Nabi. Filmnya namanya Fitnah. Itu merendahkan Nabi di situ. Itu beliau langsung terbang dari Kuwait, memesan satu restoran yang paling mahal, paling bonafit, disiapkan, dicek menu kesukaan orang tadi, diundanglah orang tadi untuk makan. Itu nggak bicara apa-apa, nggak bicara Islam, nggak bicara Nabi, pokoknya memuliakan orang itu. Dan saat makan itu nggak banyak bicara, pokoknya makan, dilayani, sampai orang itu bingung. Sebetulnya maksud Anda apa? Saya nggak punya maksud lain. Cuma ini mentraktir Anda semua. Orang ini bingung, dari mana semua ini? Yang mengajarkan saya begini itu adalah orang yang Anda hadirkan dalam film Fitnah itu. Itu nggak pakai lama, nggak ceramah, nggak apa, begitu mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Kalau diajak umrah, berangkat haji, dipertemukan dengan imam-imam Masjidil Haram. Sekarang jadi dai di Belanda. Begitu caranya. Sampaikan, katakan Nabi Muhammad yang mengajarkan saya berhaji. Besoknya saat kembalikan panci, dia udah bisa salam, assalamualaikum Bu Haji. Tuh. Padahal itu belum mandi, cuma dia lihat tadi ibu kesini pakai seragam. Waalaikumsalam Bu Haji. Tuh. Dia bisa salam. Fadilahnya tadi itu cuma satu praktek. Saya mau kembalikan panci, terima kasih, enak banget. Alhamdulillah. Terus dia nanya lagi, kira-kira Bu Haji, hari ini Nabi Muhammad ngajarin berbagai lagi enggak? Ibu bikin nih opor, mereka opor syahadat gitu ya. Jelas? Pulang dari sini saling mencintai karena Allah. Doakan yang damai. Ya, jangan berpecah belah. Suami istri akur, di rumah tangga baik-baik, dengan tetangga baik, saling memberi, itulah maulid. Jadi kalau kita bicara maulid kelahirannya, maka ekspresinya mendekatlah kepada Allah dengan ibadah. Kalau kita bicara maulid dengan sosoknya, maka teladani keistimewaan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan itu kita dipertemukan di telaga Kautsar Nabi Muhammad. Saya berkeinginan menemani Anda sampai dengan Isya. Tapi agenda membatasi supaya bisa kembali dan meneruskan program-program tadi. Karena itu mari kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا وتقبلك ونشكرك شكرا كما علمتنا ونشكرك انت المقدم وانت المؤخر بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على حبيبك الكريم وصلك المصطفى الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا نحن امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسالك خير ما سألك رسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, kami umatnya Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW memohon segala kemuliaan kebaikan yang pernah dimohonkan kepada Rasulullah SAW. Wa bika min mas'alika anhu Rasulullah Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Dan kami berlindung kepada dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepada Rasulullah yang mulia dan Muhammad SAW. Dan tada'ana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di masjid ini, sekitaran masjid ini, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia pulang kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wa hamman illa farajta. Jika ada yang datang membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan ia pulang kecuali Kau telah tenangkan keadaan hatinya. Walau menerima minasyafaita, jika ada di antara kami yang sakit, mohon sembuhkan ya Arhamar Rahimin. Walau asra min yasarka, jika ada yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, mohon mudahkan kehidupannya ya Allah. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dan mohon ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin, zid quwwatal mujahidin fi Filistin, yusbir ahlahum ya rabbal alamin. Allahumma khalil masjidil aqsa ya Allah.
berikan kekuatan kepada para pejuang di Palestina. Ya Allah, sabarkan keluarga mereka ya Allah. Berikan kemenangan dan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, mohon berikan pertolongan untuk kebebasan Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, ringankan hisab kami dan ampuni kami ya Allah yang hanya mampu berdoa untuk para pejuang di Palestina ya Allah. Allahumma barik hadzal masjidil kautsar. Ya Allah, mohon berkahi Masjid Al-Kautsar ini. Jangan biarkan ada suatu maksiat terjadi di masjid ini. Ya Allah, berkahi para pengurus masjid ini. Ya Allah, berkahi para pendiri masjid ini. Ya Allah, berkahi keluarganya. Jauhkan dari perbuatan maksiat. Ikhlaskan dalam amalnya. Berkahi jamaahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.